Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Sudah pintar gombal ya sekarang. Begitu melihat sang istri yang sudah terbuai, Gavi mulai sedikit membuka baju Aurel bagian atas, namun wanita itu langsung menahan tangan Gavi. "Ada apa?" tanya Gavi dengan suara serak serta tatapan sayunya. "Jangan di sini," lirih Aurel. Gavi pun menganggukkan kepalanya dan langsung mengendong Aurel ala baby koala. Karena tak mungkin untuk naik tangga dengan posisi mereka saat ini, akhir Gavi memilih untuk menuju ke arah salah satu kamar tamu yang ada di lantai bawah. Dengan begitu kasarnya Gavi langsung masuk dan menutup pintu tersebut menggunakan kakinya. Direbahkan dengan perlahan tubuh Aurel di ranjang yang sedetik kemudian Gavi pun kembali melancarkan aksinya. Aksi panas, pergulatan hebat yang membuat mereka berbagi peluh, saling mendesahkan nama satu sama lain. Hingga diakhiri sebuah rangan panjang yang keluar dari mulut keduanya sebagai pertanda pertarungan telah usai. Namun entah siapa yang memegang gelar sebagai pemenang. "Terima kasih cinta," ucap Gavi setelah memberikan kecupan di kening Aurel. Laki itu kemudian menggulingkan tubuhnya ke samping tubuh Aurel dan membawa tubuh wanita itu ke dalam dekapannya hingga keduanya pun terlelap begitu saja. "Cinta, apa kamu gak sebaiknya berhenti bekerja saja?" kata Gavi dengan tiba-tiba saya mereka berdua selesai sarapan. Aurel langsung sontak menghentikan pergerakan tangannya dan langsung menatap ke arah Gavi dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sebenarnya terbesit kebingungan yang Aurel rasakan, karena tak ada angin tak ada hujan dengan tiba-tiba suaminya ini memintanya untuk berhenti bekerja. Melihat sang istri yang tak kunjung mengeluarkan suaranya membuat Gavi kembali berbicara. "Maksudku gini," kata Gavi yang kini meletakkan sendok dan hatinya di atas piring. "Kamu tahu kan kalau Mommy dan Daddy begitu ingin kita segera memiliki momongan, begitu pula dengan aku. Aku juga ingin dia segera hadir di sini," kata Gavi lagi yang kini tangannya sudah mengelus perut rata Aurel. Aurel tentu saja tahu maksud dari yang dikatakan oleh Gavi. Dirinya juga tak ingin egois, karena semua yang dikatakan oleh suaminya itu benar adanya. "Iya, nanti aku akan buat surat pengunduran diri," kata Aurelia. "Terima kasih cinta," ucap Gavi yang langsung memeluk tubuh wanita tercintanya. "Kamu cukup berpamitan saja pada teman kerjamu, nanti biar Reno yang membuat surat pengunduran diri kamu. Dan nanti biar aku yang antar langsung pada atasan kamu," kata Gavi lagi. Baiklah, terserah kamu saja," sahut Aurel, karena mau membantah pun juga percuma jika sang tuan muda sudah berkehendak. Pembicaraan mereka di ruang makan cukup sampai di situ saja karena keduanya harus segera bersiap untuk berangkat bekerja. Seperti biasa, Gavi akan mengantarkan Aurel terlebih dahulu baru dirinya berangkat menuju ke perusahaannya sendiri. Siang ini juga Gavi langsung bertandang ke tempat kerja Aurel dengan ditemani oleh Reno tentunya. Kedatangan Gavi yang telah diberitahukan sebelumnya, membuat tuan muda Marcio itu langsung diarahkan menuju ke ruangan sang atasan. "Selamat siang, selamat datang tuan," ucap sang atasan yang bernama Burhan.
Ada gerangan apa sehingga Tuan Muda berkenan untuk menemui saya? Tanyanya setelah mempersilahkan kedua tamunya untuk duduk. Langsung saja, saya ke sini karena ingin memberikan surat pengunduran istri saya, kata Gavi. Mendengar kata istri membuat Pak Burhan menjadi bingung. Pasalnya dirinya sama sekali tidak tahu siapa istri dari Tuan Muda di depannya ini. Istri, kata Pak Burhan dengan sedikit tergagap. Nona Aurelia Revani Wibowo, sahut Reno. Yang sekarang berubah menjadi Nyonya Muda Aurelia Gavindra Marsio. Sambungnya lagi semakin mempertegas posisi Aurel. Jadi bagaimana? Tanya Gavi dengan aura yang sangat mendominasi. Itu baik Tuan. Akan saya katakan pada pihak HR, sahut Pak Burhan. Mana mungkin dirinya berani melawan orang yang ada di hadapannya saat ini. Bisa usahanya akan hancur seketika jika berani membantah. Lagian siapa yang tak kenal dengan keluarga Marsio, keluarga konglomerat yang merajai kancah bisnis. Begitu semuanya beres, Gavi dan Reno pun langsung meninggalkan ruang Pak Burhan. Tapi Pak Burhan juga ikut keluar karena ingin mengantarkan tamunya untuk menjemput Aurel di ruangannya. Terjadi kehebohan hingga banyak kasak kusuk yang terdengar setiap Gavi melintasi koridor. Nyonya Muda, sapa Reno pada wanita yang kini masih setia menatap layar komputernya. Aurel yang mereda begitu familiar dengan suara itu pun langsung saja menoleh. Sedikit heran bercampur terkejut karena melihat suami bersama asisten serta atasannya berada tak jauh dari pintu. Baik, lirih Aurel yang disahut dengan senyuman setipis tisu dari Gavi. Ayo pulang, kata Gavi. Tuan Muda sudah mengurus pengunduran diri Anda Nyonya, kata Reno. Iya, kata Aurel yang masih merasa sedikit terkejut sebenarnya. Dia sama sekali gak menyangka suaminya itu akan melakukan secepat ini. Aurel pun langsung membereskan barangnya dan tak lupa pula dirinya memeluk sang sahabat sebentar. Aku pasti akan merindukanmu Rel, kata Imelda memeluk tubuh Aurel. Aku juga Mel, sahut Aurel. Kamu bisa main ke tempat aku kalau libur, atau kita juga bisa hangout bareng, sambungnya seraya mengurai pelukannya. Boleh kan Bay? Tanya Aurel pada sang suami. Tentu saja, jawab Gavi. Aurel pun langsung berjalan ke arah sang suami dan berpamitan pada atasannya. Bahkan atasannya itu sampai meminta maaf karena tak tahu jika karyawannya ternyata seorang nyonya muda. Nanti akan ada orang yang mengantarkan makanan ke sini, jadi tolong dibagi, kata Gavi. Baik Tuan Muda dan terima kasih, ucap Pak Burhan. Mau makan siang apa? Tanya Gavi dengan sebelah tangannya yang terus memegang tangan Aurel. Bahkan sesekali mengecupnya tanpa menghiraukan Reno juga sang supir yang juga ada di dalam mobil tersebut. Apa ya? Kata Aurelia sembari berpikir. Terserah kamu ajalah Bay, aku ngikut aja, kata Aurel pada akhirnya. Kalau makannya di perusahaan aja gimana? Soalnya aku ada pertemuan penting setelah ini, tanya Gavi. Boleh, mau makan di mana saja gak masalah buat aku, asal sama kamu, sahut Aurel yang membuat Gavi terkekeh. Sudah pintar gombal ya sekarang, goda Gavi sambil mencolek hidung mancung Aurel. Kan belajarnya dari kamu Bay, kilah Aurel.
Makin cinta deh kalau kayak gini, ucap Gavi yang kali ini sudah mendekap erat tubuh yang selalu jadi candu untuknya itu. Setelah kemarin menemani Gavi bekerja, hati ini Aurel rencananya akan mengunjungi kediaman sang mertua. Gavi tentu saja mengizinkan, sebab dirinya juga tak tega jika sang istri harus di rumah sendirian saat dirinya bekerja. Kaget Aurel saat dirinya yang sedang fokus membuat kue malah dikejutkan dengan sepasang tangan yang tiba-tiba membelit perutnya. Aku bikin kaget ya, maaf, ucap Gavi dengan berbisik tepat di telinga Aurel yang justru membuat tubuh sang wanita langsung meremang. Geli baik, keluh Aurel saat suami tampannya itu sibuk menciumi batang lehernya. Habisnya kamu malah ninggalin aku sendiri di kamar. Padahal aku masih ngantuk dan pengen dipeluk tahu, kata Gavi menyampaikan keluhannya yang terdengar manja. Aurel pun langsung membalikkan tubuhnya menjadi menghadap sang suami. Ditangkupnya wajah tampan dan rupawan itu menggunakan kedua tangannya. Aku lagi bikin kue untuk Mommy Baik, kata Aurel. Kenapa sekarang suami aku ini jadi begitu manja, sambungnya lagi. Manja sama istri sendiri kan gak ada salahnya cinta, jawab Gavi. Cium, kata Gavi lagi meminta satu kecupan dari Aurel. Kap, sudah. Sekarang kamu ke kamar dulu, sebentar lagi nyusul begitu kuenya matang, kata Aurel dengan lembut setelah menuruti keinginan suaminya yang ingin dicium. Aurel memang sudah selesai memasak untuk sarapan mereka pagi ini, tinggal menunggu kue yang dia buat matang saja. Awas kalau lama, aku bakal datang ke sini dan langsung gendong kamu ke kamar, ancam Gavi. Iya baik, sahut Aurel. Aurel hanya bisa menggelengkan kepalanya disertai senyuman sambil memandang punggung Gavi yang semakin menjauh. Kalau mengingat bagaimana proses yang membuat mereka menikah, rasanya Aurel begitu tak percaya bisa mendapatkan perlakuan yang begitu manis dari Gavi. Bahkan mendapatkan kasih sayang dari keluarga suaminya dan cinta kasih yang kuat biasa dari suaminya sendiri. Bunyi dari suara oven langsung membuyarkan segala pikiran Aurel yang mengenang masa lalu. Wanita itu langsung buru menuju ke oven untuk mengeluarkan kue yang dibuatnya. Semoga Mommy dan yang lainnya suka, gumam Aurel. Begitu perkuehannya selesai, Aurel pun langsung pergi ke kamar sebelum ancaman yang dilontarkan sang suami menjadi kenyataan. Cinta, panggil Gavi yang memang kembali berbaring di ranjang. Peluk, katanya dengan manja sambil merentangkan kedua tangannya. Aurel pun tersenyum dan ikut bergabung ke atas ranjang untuk memeluk suami manjanya. Karena memang masih jam 5 pagi, jadi masih cukup waktu untuk beristirahat walau hanya beberapa menit. Mau menginap atau pulang? Tanya Gavi saat mobil mereka telah memasuki gerbang kediaman utama keluarga Marcio. Aku terserah kamu saja, Bay, sahut Aurel. Pulang aja gak apa kan? Tanya Gavi lagi. Iya, jawab Aurel. Gavi sempat mencium tangan dan bibir sang istri sebelum mereka berdua keluar dari mobil. Selamat pagi, sapa Aurel dan Gavi saat memasuki ruang makan karena memang seluruh anggota keluarga masih berada di sana untuk sarapan. Pagi, sayang, kok datang gak ngasih kabar?
kata Mommy Ivy sambil menghampiri anak dan menantunya. Sengaja Mom, sahut Gavi. Mom, ini aku buatin kue untuk Mommy dan yang lain, kata Aurel menyerahkan paperback yang sedari tadi di bawahnya. Ya ampun sayang, kok pakai repot segala, kalian datang saja kamu sudah seneng loh, sahut Mommy Ivy. Aku juga bilang gitu Mom, tapi mantu Mommy ini tetap kekeh, bikin kue dari sejak pagi, kata Gavi menanggapi kata sang Mommy. Sarapan sayang, tawar Oma Cecil pada cucu dan cucu mantunya. Terima kasih Oma, tapi kami berdua sudah sarapan tadi, sahut Aurel. Mom, Gavi titip Aurelia, kata Gavi begitu melihat jam di pergelangan tangannya. Gavi harus berangkat sekarang, ada meeting penting pagi ini, sambungnya lagi. Cinta, aku berangkat dulu ya, kamu baik di sini, nanti aku jemput, pamit Gavi pada Aurel. Tak lupa pula pria itu mencium dalam kening dan mencium sekilas bibir Aurel. Ayo duduk sayang, ajak Mommy Ivy begitu sang putra pergi. Sayang, kamu gak kerja? Tanya Dedi Geva. Bersambung.